Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, masih bertemu dengan pelajaran IPA kelas 8 bersama Pak Fajar Subhi dengan materi lanjutan dari struktur dan fungsi tumbuhan beserta teknologi yang berada di sekitarnya. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Ada beberapa macam dari teknologi tersebut. Ada 7 ya. Dimana yang pertama adalah teknik pemasangan batu bata, teknik fondasi cakar ayam, teknik panel listrik tenaga surya, teknik pembuatan air mancur dan sumur bor, teknik sensor cahaya, teknik lapisan pelindung dan pengilap, teknik pemurnian air. Nah, kita akan masuk yang pertama, yaitu teknik pemasangan batu bata. Ini adalah salah satu teknologi yang terinspirasi atau inspirasinya dari tumbuhan ya, seorang para bangunan misalkan. Yang A, nih lihat. Jaringan epidermis memiliki bentuk seperti balok ya. Balok tembok ini ada batu bata ditumpuk dan tidak memiliki ruang antar sel ya, tidak memiliki ruang antar sel. Keadaan inilah yang mengilhami teknik pemasangan batu bata. Jadi batu bata ini terinspirasi dari sebuah jaringan epidermis yang tidak memiliki ruang antar sel ya, seperti ini. Contohnya jaringan epidermis pada akar, batang dan daun ya. Kemudian yang kedua, teknik fondasi cakar ayam. Nah, teknik fondasi cakar ayam ini biasanya kita lihat pada tumbuhan adalah batang pohon yang berada di tepi pantai. Nah, pohon nyiur namanya. Pohon nyiur memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman tersebut. Meskipun struktur tanahnya tidak stabil, dari sinilah struktur akar tanaman nyiur diadopsi untuk menciptakan fondasi berserabut, pipa beton yang menyangga gedung-gedung besar. Jadi pohon nyiur pada kelapa yang berada di pantai ini yang memperkuat adalah akar-akar yang berserabut, sehingga seperti terinspirasi manusia membuat cakar ayam menggunakan pipa beton untuk membentuk gedung-gedung besar nih ya. Bagian yang B, fondasi cakar ayam. Itu inspirasi dari tumbuhan. Kemudian yang ketiga, teknik panel listrik tenaga surya. Sudah banyak ya di negara-negara berkembang seperti Indonesia juga, sudah banyak rumah yang menggunakan tenaga listrik matahari, bukan hanya tenaga listrik elektronika, tapi dia menggunakan tenaga listrik surya atau matahari, di mana teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Ya, kemudian yang keempat, teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Air mancur di suatu taman, pembuatan air mancur dan sumur bor terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silem. Jadi kan jaringan silem itu kan dari air diserap oleh akar, kemudian ke batang, ke daun, berarti ke atas ya, kemudian turun lagi ke bawah. Sama seperti air mancur ini. Daya kapilaritas ini memungkinkan akar dan batang tumbuhan menyerap air naik melawan gaya gravitasi bumi ya. Kemudian yang kelima, teknik sensor cahaya. Teknik sensor cahaya merupakan teknik yang digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LDR, Light Dependent Resistor, dan saklar pengatur on-off otomatis. Nah, teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Ini tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air ya. Kemudian proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh aktivitas sel penjaga stomata. Ini namanya sel penjaga nih yang ada H2O atau air. Di dalam sel penjaga ini terdapat reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang menginspirasi
pembuatan fotoresistor pada lampu penerangan jalan. Ini ada fotoresistor ya, biasanya juga menggunakan panel tata surya. Ya, teknik sensor cahaya. Jadi dia menggunakan dia menyimpan energi menggunakan sonar ya, menggunakan cahaya matahari dulu disimpan, kemudian di malam hari dia akan menyala dengan sendirinya. Ya, kemudian yang selanjutnya teknik lapisan pelindung dan pengilap. Nah, dengan meniru lapisan permukaan daun tanaman seroja, sebuah perusahaan asal Jerman mampu membuat teknologi lotusan untuk melapisi permukaan gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit yang dilapisi lotusan mampu membersihkan permukaan sendiri dengan tetesan air hujan seperti halnya tanaman seroja. Tanaman seroja ketika kena air hujan, maka dia akan bersih dengan sendirinya pada bagian lapisannya. Kemudian teknik pemurnian air ya. Ini ada teknik pemurnian air, contohnya tumbuhan eceng gondok ya. Mekanisme penyerapan pada aquaporin, akar tanaman eceng gondok, menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi ya. Itu dia pembelajaran IPA kelas 8 tentang materi struktur dan fungsi tumbuhan serta penerapan teknologinya. Nah, nanti kita akan bahas tentang pertemuan selanjutnya tentang sistem pencernaan manusia. Bagaimana manusia melakukan pencernaan atau makan secara baik dan benar. Nah, itu saja sampai sini. Kita cukupkan dulu pelajaran IPA. Jika ada yang ingin tanya, silakan tanya di dalam Google Classroom. Di komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.